Shalom, selamat datang lagi di channel ini, tempat di mana kita menggali kebenaran iman Kristen secara jujur dan mendalam. Pembahasan kita kali ini adalah suatu pertanyaan, yaitu sudah ditebus, apakah bebas berdosa? Mari kita bahas. Yesus sudah mati menebus dosa. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena usaha atau kebaikan kita. Lalu muncul pertanyaan atau tuduhan, kalau begitu orang Kristen bisa seenaknya dong berdosa? Kan Yesus sudah bayar semua. Pertanyaan ini penting, tapi juga menunjukkan kesalahpahaman mendalam tentang kasih karunia. Hari ini kita bahas, apakah keselamatan oleh anugerah berarti kebebasan untuk hidup semaunya? Yang pertama, apa itu kasih karunia? Pertama-tama mari kita pahami dulu. Kasih karunia atau grace itu artinya diberi sesuatu yang tidak layak kita terima. Dalam Roma 3 ayat 23 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan juga, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya kita pantas dihukum, tapi Allah malah mengampuni kita. Tapi bukan berarti dia menutup mata terhadap dosa. Justru dosa itu sangat serius, sampai-sampai anaknya sendiri harus mati untuk membayar harganya. Yang kedua, kasih karunia bukan tiket untuk berdosa. Dalam Roma 6 ayat 1-2 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Rasul Paulus tidak sedang menulis kepada orang kafir, tetapi kepada jemaat Kristen. Artinya, bahkan di abad pertama pun sudah ada orang yang menyalahpahami kasih karunia. Tapi dia tegas, bagaimana mungkin kita yang telah mati terhadap dosa masih hidup di dalamnya? Kalau seseorang sudah benar-benar lahir baru, ia tidak akan nyaman lagi dengan dosa. Bukan berarti dia tidak bisa jatuh, tapi dia tidak bisa tenang hidup dalam pemberontakan. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang ketiga, kasih menghasilkan ketaatan. Bayangkan kamu dalam hubungan cinta sejati. Pasanganmu rela berkorban, menanggung sakit, bahkan rela mati demi kamu. Apakah kamu akan berkata, wah, karena dia cinta aku bisa dong selingkuh dan menyakiti dia semaunya? Jawabannya tentu tidak. Justru karena cinta, kamu ingin setia, ingin membalas kasih itu. Nah, begitu pula dengan kasih karunia Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih itu, kita akan terdorong untuk hidup benar, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Yang keempat, buah dari iman sejati. Iman sejati pasti menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi, orang yang benar-benar ditebus tidak sempurna, tetapi terus bertumbuh. Ada kerinduan untuk berubah, ada pergumulan melawan dosa. Tapi kalau ada orang yang berkata, saya Kristen, tapi hidupnya sama sekali nggak mencerminkan Kristus, kita perlu bertanya, apakah dia sungguh-sungguh percaya atau cuma tahu teori? Dalam Yakobus 2 ayat 17 jelas dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukan berarti kita diselamatkan oleh perbuatan, tapi perbuatan baik adalah bukti dari iman yang kita hidupi.
Kelima, Kristus menebus, bukan membebaskan untuk hidup sembarangan. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa, bukan untuk membuat kita nyaman dalam dosa. Dalam Titus 2 ayat 11-12 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan kedagingan-kedagingan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Lihat, kasih karunia mendidik, dan kasih karunia itu membentuk. Kalau kita hidup semaunya dan memanfaatkan pengampunan Tuhan, kita bukan sedang menghargai salib, kita sedang menghinanya. Teman-teman, jangan salah paham tentang kasih karunia. Ini bukan tiket gratis untuk hidup seenaknya. Ini adalah undangan untuk hidup yang baru. Kalau kamu merasa jatuh dalam dosa, ingat, pengampunan tersedia. Tetapi jangan tinggal di sana berlama-lama. Bangkitlah, biarkan kasih Kristus memulihkanmu, membentukmu, dan memampukanmu. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, tetapi untuk terus bertumbuh. Amin. Kalau video ini menjawab pertanyaanmu atau memberkati kamu, bantu share ke orang lain. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan jika kamu punya pertanyaan yang lain, supaya saya bisa menjawab di dalam video. Sekian dan terima kasih.